Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pasal sebelum ini adalah pasal hukum-hukum ahkamul salbi, hukum-hukum salbiah. Ya, jadi ya wujud-wujud ya atau yang kita lihat sehari-hari itu mungkin itu wujud yang mungkin bukan wujud, katakanlah ya sebutlah wujud yang mahiyah yang diberi wujud, ya mahiyah yang kemudian dapat wujud. Oleh karena itu dia bisa dibagi menjadi mahiyah dan wujud. Ya, kita bisa melihat itu mahiyahnya. Nah, wujud sendiri itu kalau yang mutlak itu tidak bermahiyah, ya. Wujud mutlak Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa dibagi dengan mahiyah, artinya tidak punya batasan. Jadi kalau wujud misalkan wujud-wujud yang lain ya punya batasan, artinya dia punya sisi ketiadaan. Apakah dari sisi waktu, misalkan dunia tidak ada, cuma jadi ada, atau di sisi ruang, di sini ada, di tempat lain dia nggak ada, ya kayak gitu. Nah, kalau Allah adalah wujud mutlak, wujudnya tidak terbatas, ya memang wujud yang benar-benar wujud yang seperti itu, ya yang tidak bisa dibagi dalam pembagian apapun, baik itu pembagian rasional, apalagi pembagian topi, ya pembagian ya secara empiris, pembagian empiris. Jadi wujud yang dipahami atau wujud yang dipahami positivisme atau empirisisme itu bermasalah, ya. Masalah atau mungkin malah bisa dikatakan bertentangan dengan wujud yang dalam pengertian wujud yang sebenarnya, wujud yang dipahami dalam hikmah ilahiyah. Ya, itu wujud ilmu. Karena itu ayat-ayat bahwa Allah misalkan meliputi segala sesuatu, misalkan ya Allah ada dimanapun, Allah yahulu baina mar'i wa qalbi, misalkan Allah ada di antara manusia dan hatinya, misalkan. Dan seperti itu menunjukkan bahwa Allah wujud yang mutlak, artinya tidak ya meliputi semua keberadaan. Jadi kalau kita bermaksiat, ya na'udzubillah min dzalik, ya kita misalnya katakanlah itu bermaksiat, tidak seperti kita misalkan polisi melihat kita gitu bermaksiat, enggak seperti itu. Jadi bisa dikatakan kita bermaksiat dalam lingkupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu segala sesuatunya. Ya, kira-kira begitu dari pasal yang sebelumnya. Nah, ini pasal yang sesudahnya itu yang pasal ke-8, ya. Al-Faslus Samin, pasal ke-8. Fi makna nausil amr, tentang makna dari nausul amr, ya. Nah, surat pembahasan ini menjadi dasar epistemologi, ya, dalam ilmu. Jadi apa yang disebut benar dalam pengertian ilmu, ya. Jadi kalau misalkan kita bilang Zaid berdiri, Zaidun qaimun dalam bahasa Arab, Zaid berdiri. Nah, itu nilai kebenarannya gimana? Bagaimana pernyataan itu dinyatakan benar? Ya tinggal dilihat di luar, ada di alam luar itu ada Zaid enggak yang sedang berdiri.
Nah, kalau ada Zaid yang sedang berdiri, maka pernyataan itu benar. Nah, itu nggak ada masalah mengenai itu. Nah, cuma misalkan kalau ada pernyataan misalkan manusia adalah spesies, al insanu nau'un. Nah, kita menyatakan itu benarnya itu di mana? Nah, disinilah pengertian apa nafsul amr. Jadi di mana kalau manusia tadi misalkan apa? Ya, manusia spesies. Spesies itu kan, mafhum spesies itu kan adanya di alam pikiran, dalam pikiran. Maka mengukurnya juga kita lihat di alam pikiran ya. Nah, itu disebut mafhum mantiki. Jadi kalau mafhumnya mafhum mantiki, maka kita mengukurnya dalam wujud, dengan wujud yang ada di alam pikiran, di zihin ya, bukan ya, di zihin. Jadi nah, ada lagi misalkan Zaid mumkinun, Zaidun mumkinun. Zaid adalah wujud yang mungkin, wujud kontingen. Gimana ukurnya? Nah, itu kontingen itu adalah mafhum falsafi ya, mafhum yang pikiran itu harus bekerja lebih keras ketimbang misalkan menyatakan naon. Untuk menyatakan spesies, pikiran mungkin tidak perlu bekerja terlalu keras ya, dia cukup melakukan apa yang disebut tajrid. Tajrid itu memisahkan sifat-sifat sehingga tinggal zatnya. Jadi misalkan apel, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang asam, ada yang manis, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu kita bisa pisahkan, kita ambil. Jadi pikiran kita itu melakukan tajrid, namanya memurnikan ya, menyaring-nyaring mana yang sifat, mana yang zat. Nah, kemudian kita setelah melakukan tajrid itu, kita paham apa yang disebut nau dari apel. Apel itu seperti itu. Ya, terus kemudian, nah itu mafhum mantiki. Nah, kalau mafhum falsafi itu akal harus membanding-bandingkan, membandingkan antar mafhum-mafhum yang mungkin juga antar wujud ya, misalkan ilat dal ma'lul, sebab dan akibat. Nah, itu akal melakukan apa yang disebut intiza. Jadi dia katakanlah bekerja lebih keras ya, lebih jauh. Jadi tidak sekalian melakukan tajrid tapi melakukan intiza. Sebetulnya intiza itu yang bisa juga dalam pengertian yang sederhana ya, melihat kemudian mengambil pemahaman, itu juga disebut intiza. Tapi intiza di sini maksudnya dalam intiza yang lebih kompleks ya, membandingkan di antara beberapa wujud sehingga bisa dipahami, oh, Zaid itu adalah wujud yang mungkin, oh, dia adalah akibat, disebabkan oleh sesuatu, oh, dia misalkan bisa mengakibatkan sesuatu. Nah, itu tidak cukup dengan tajrid memurnikan gitu. Kalau memurnikan, jadi dia harus pikiran kita harus kerja lebih itu. Nah, kenapa pasal ini ada ya, karena ada mungkin orang itu yang menganggap bahwa ukuran kebenaran itu bukan dengan itu, tapi dengan alam-alam akal di atas kita. Jadi jalurnya itu apa yang ada di alam luar, itu fenomena-fenomena itu, katakan begitu ya, itu tidak
bisa langsung dipahami, yaitu ada korespondensinya di suatu alam dengan alam atas. Nah dari alam atas itu baru turun di alam pikiran kita, karena alam pikiran kita itu bersifat non materi, dan oleh karena itu dia harus dapat inspirasinya juga dalam alam materi, ya kira-kira begitu ya. Jadi ada juga dulu itu misalkan bahwa kalau kita menginginkan sesuatu itu misalkan kita harus harus terus menerus secara intens membayangkannya di alam di batin kita, dan setelah itu nanti akan terwujud di alam luar. Nah ini juga menurut itu nggak benar cara berpikir seperti itu ya, dan akhirnya kan kelihatannya itu menyesatkan banyak orang ya. Jadi banyak orang mengikuti katakanlah hipotesis satu ajaran itu, dan ternyata nggak dapat apa-apa ya, walaupun dipikirkan keras dalam pikiran kita, atau itu tidak terjadi ya. Kalau tidak disertai usaha ya nggak bisa itu terjadi ya. Atau nanti berkhayal terus kemudian ya itu mungkin tidak sesuai dengan epistemologi yang sedang kita nanti insya Allah bahas ya. Qad dhahara mimma taqaddama, sudah disebutkan dari apa yang telah lewat ya. Ini kalau dalam pasal 4 ya, anna li haqiqatil wujudi, bahwa pada hakikat, pada wujud, subutan wa tahaqquqan. Ada wujud ini ada ya, real. Kalau di terjemahan dari Ustadz Adlani ini adalah subsistensi, satuan wujud yang merupakan bukan yang ini, ini pasal berapa sih pasalnya diganti ya, bahwa jelas dari bahwa hakikat wujud, bahwa wujudlah yang memiliki realitas dan aktualitas. Jadi terjemahkan subut wa tahaqquq itu diterjemahkan realitas dan aktual ya. Tahaqquqan bi nafsihi, artinya ya, wa tahaqquqan bi nafsihi, bi nafsihi adalah aktualitas atau realitas itu sendiri ya. Wujud adalah realitas itu sendiri. Bal al-wujudu ainus subut, bahkan wujud itu adalah bahkan wujud itu adalah ain itu ya, bisa dikatakan ainus subut, bahwa wujud itu adalah realitas itu sendiri, wa tahaqquq, dan dia adalah ya aktual. Tahaqquq ini mengada ya, kira-kira artinya itu mengada. Aktivitas itu sendiri. Jadi kalau dilihat terjemahan di sini mungkin agak kesulitan mencari kata-kata ya yang pas. Terus dia wa anna lil mahiyati, dan bahwa bagi mahiyah wahia allati tuqalu fi jawabi ma huwa, yaitu apa itu mahiyah,
Mahiyah itu adalah allati tuqalu fi jawabi ma huwa, yaitu apa yang dikatakan sebagai jawaban dari pertanyaan ma huwa. Watu jadu tarotan bil biwujudil kharijin. Jadi mahiyah kadang-kadang ditemui sebagai wujud kharij, ya wujud yang di luar. Watat haru asaruha, maka dia terlihat nampak asarnya, nampak efeknya. Efek itu artinya dia bisa menjadi sebab atau menjadi akibatnya. Wataratan biwujudi dhihni, dan dia kadang-kadang mahiyah itu berupa wujud dhihni, wujud ini fala tatarattabu alaihil asar. Kalau wujud dhihni dia tidak memberikan asar, tidak memberikan efek. Jadi misalkan orang haus, ya dengan membayangkan air dia hausnya tidak hilang, ya gitu. Jadi orang pengen sukses dengan membayangkan kesuksesan, nggak bisa dia sukses kayak tadi itu. Wala tatarbiya saru subutan wa tahaqquqan, dan ya tidak ada bekasnya dalam bentuk realitas dan realitas ya. Bil wujudi la binafsi dzatiha. Jadi mahiyah tidak tahakkuk dengan dirinya sendiri ya. Dia tidak menjadi realitas dengan dirinya sendiri. Wa in kana, jadi efek dari, tapi kenapa wujud ini itu dikatakan wujud? Ya karena dia berefek juga, tapi efeknya adalah memberitahu ya. Memberitahu, menghilangkan kejahilan. Itu efek dari wujud dhihni. Ya, karena itu juga walaupun wujud dalam Al-Quran dia juga disebut wujud dhihni. Ya. Wa in kana mutahaddaini fil khariji annal mafahimil i'tibariyati aqliyati wa hiya allati lam tatanazza min kharij. Ini terjemahnya. Jadi mahiyah hanya wa in kana mutahaddaini, dan jika kana ini dua ya. Jadi kalau kana ini ada alif, maka keduanya. Jika keduanya mutahad, dan jika kana keduanya mutahaddaini bersatu fil khariji, dan jika wujud dan mahiyah itu bersatu di luar ya, di alam kharij, kuantitas hanya memperoleh realitas dan aktivitas melalui wujud. Ini terjemahnya. Awalnya mahiyah wa tahaqquqan bil wujud. Dan ini wa tahaqquqan ini masih menjelaskan mengenai mahiyah ya. Wa tahaqquqan bil wujud, dan mahiyah akan menjadi realitas dengan wujud ya. La binafsi dzatiha, bukan oleh mahiyah itu sendiri ya. Dia kalau dia
ada wujud ya, bersatu dengan wujud dan diberi wujud, maka dia menjadi wujud. La binafsi dzatiha, jadi mahya sendiri tidak bisa menjadi wujud dengan dirinya sendiri. Wa in kana mutakhaddaini fil khariji, meskipun keduanya meskipun keduanya bersatu di alam luar. Jadi maksudnya mahya sebagai mahya itu tetap mahya gitu ya. Jadi misalkan katakanlah tadi Zaid ada, Zaid kan mahya. Nah terus, itu mahya atau manusia sebagai manusia ya tetap dia mahya ya. Gitu. Mahya manusia ya tetap manusia. Yang wujud, manusia yang wujud itu beda lagi, itu wujud gitu. Cuma dikasih mahya. Cuma kita tambahkan itu mahya, itu manusia. Jadi sekalipun wujud dan mahya itu bersatu, tetap mahya itu ya mahya ya. Tidak menjadi wujud sekalipun dia bersatu ya. Meskipun keduanya bersatu dengan fil kharij wa annal mafahimil i'tibariyatil aqliyati, dan ini titik di sini ya, ini titiknya suka enggak ada bahasa Arabnya, bahwa mafhum atau mafahim, konsep-konsep yang i'tibariyah al-aqliyah yang diformasikan oleh akal di sini, wujud konsep-konsep yang dikonstruksi oleh atau diformasikan oleh akal, wahya allati lam tantazi'u minal kharij, yang dia tidak, jadi ini penjelasan ini artinya dikonstruksi oleh akal itu allati lam tantazi'u lam tantazi min khariji, dan dia tidak diambil dari pemahaman dari luar ya, artinya dia pemahamannya itu tidak diambil dari alam, dari wujud kharij. Wa innama i'tibaruha ya al-aqlu bina'in minal ta'amul, di mana akal mengiktibarkan dengan bina'in dengan semacam ta'amul. Jadi semacam ta'amul itu kira-kira dalam bahasa Inggris walk out, dengan dengan komparasi, misalnya kalau di sini dengan komparasi ya, li darurati tatarihu ila dzalik kama fahimil wujud ya, dengan memforisikan tersebut dengan analisis tertentu. Di sini terjemahkan sedemikian sehingga konsep-konsep tersebut mesti ada, kal mafahimil wujud wal wahid ya, seperti mafhum ini siapa yang seperti mafhum wujud ya, wujud misalnya ya. Jadi wujud ini dikonstruksi oleh akal, tidak dipahami dari luar ya. Wal wahidah, dan konsep misalkan satu, mengenai satu. Wal illah, dan juga sebab, konsep sebab ya. Wa nahwi dzalika, dan hal-hal semacam itu
aidon laha nahwi subut wabis. Itu konsep yang memiliki substansi, ya, memiliki substansi dan berpijak pada itu mufidanya di apa? Apa? Mufidanya di Remote. Di mute. Udah. Terus wanahwi dzalika dan hal-hal semacam itu laha nahwi subut, ya, juga seperti subut wa subuti bisubut, seperti apa, ya, subut dengan subut, ya, musadiquha al-muhkamati biha. Jadi ya, jadi subutan bisubuti masadiquha, dan konsep-konsep seperti itu juga dia memiliki realitas dengan realitas misdaknya, ya. Artinya dia memang ada realitasnya, konsep-konsep seperti itu. Jadi konsep-konsep yang disebut konsep-konsep falsafi, ya. Yang ketiga ini jenis konsep yang. Jadi konsep itu kalau dalam itu bisa dibagi menjadi, ya, konsep mahwi, konsep yang berupa mahyah, itu ya gampang saja, ya, konsep manusia misalkan itu yang dipersepsi dari wujud di luar, ya, secara indrawi misalkan, itu konsep mahwi. Kalau konsep mantiki itu kayak tadi itu, kayak nau misalkan, spesies manusia adalah spesies manusia, itu memang konsep mahwi, spesiesnya konsep mantiki. Nah, terus yang ketiga adalah konsep falsafi yang dia diperoleh dengan pembandingan. Nah, ketiga-tiganya itu ada misdaknya masing-masing dan memiliki realitasnya masing-masing. Yang dihikayatkan konsep yang dihikayatkan, yang diceritakan oleh konsep-konsep tersebut, ya. Hanya ini kembali ke tiga macam konsep tadi. Wa illam takun hadza, kendatipun konsep-konsep tersebut tidak terabstraksi dari misdaknya, seperti terabstraknya konsep-konsep maya, kendatipun konsep-konsep tersebut tidak terabstraksi, bang illam takun hadhil mafahimi ma'khudatun fi masadiquha akhluhal mahya fi afrodiha wa fi hududiha wa hududi masadiquha, ya, sekalipun kedua konsep yang belakangan tadi itu tidak dipersepsi seperti kita mempersepsi mahya, ya. Kalau mempersepsi mahya itu kan gampang, jadi mengalam pikiran kita ini lebih akrab dengan mahya. Jadi begitu melihat langsung ada konsep di kepala kita, di benak kita. Nah, tapi kalau konsep mahwi dan konsep falsafi, mantiki dan falsafi, itu subut juga, ya. Tapi ini pikiran kita harus kerja lebih sedikit lebih keras lagi, ya. Dan realitas umum inilah wahada subutil am, ya, realitas umum inilah asamil, yang meliputi asamilu lisubutil wujudi wal mahya wal mafahimil intabariyatil aqliyah, yang meliputi jadi wujud, ya, mahya dan wujud ini konsep falsafi, mahya ini konsep mahwi,
Ya, mafhum akliyah ini konsep mafhum akliyah ya. Huwa yusam huwa yang itulah yang disebut al musamma binafsil amr, itulah yang disebut nafsul amr yang tabiru yang validitasnya allati tabiru sidqul qadaya yang benarnya qadiyah itu, yang kebenaran qadiyah itu diitibarkan bimutabiqatiha dengan kesesuaiannya dengan nafsu, dengan korespondennya dengan masing-masing misdaknya tadi. Wa yuqalu in kada fi nafsil amr, maka dikatakan jika begitu-begitu adalah fi nafsil amr, dalam itu adalah nafsul amr gitu. Jadi ini sebut nafsul amr ini ya kata apapun sebetulnya ya intinya bahwa nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu, kalau pernyataan bersifat mahwi, konsep mahwi ya diukur dengan keberadaannya di alam luar. Kalau dia konsep mantiki ya dengan alam, dengan dibena. Kalau konsep falsafi juga dengan misdaknya masing-masing. Ya. Wa tadau dzalika annal qadaya ya ini tulisan aja. Jadi jika terhadap proposisi yang subjeknya adalah realitas eksternal dan predikatnya juga realitas eksternal, misalkan proposisi Tuhan itu ada, atau orang dalam sebuah kota telah keluar kota dan manusia adalah tertawa, maka proposisi tersebut benar bila sesuai dengan realitas di alam eksternal, di alam luar. Ini mafhum mahwi. Dan misalkan selain itu juga terdapat proposisi dalam yang subjek dan predikatnya adalah realitas mental. Jadi misalkan tadi itu ya kuli misalkan memiliki dua jenis, yaitu substansi dan aksiden, atau jauhar dan arad misalnya. Itu kan kuli itu atau konsep universal memiliki dua jenis, substansi dan aksiden. Kita nggak akan menemui kuli itu di luar, ya kan. Juga misalkan aksiden dan itu. Misalkan juga manusia adalah spesies, juga itu manusia konsep mahwi ya, tapi spesies adalah konsep falsafi mantiki. Jadi neraca kebenaran pada prosesi tersebut adalah korespondennya dengan nafsu amar, dengan masing-masing realitas itu yang meliputi realitas mental dan eksternal. Terus kemudian tadi itu sebagian mengatakan bahwa nafsu amar adalah alam non materi yang di dalamnya terhadap semua konsep-konsep mental. Ya tadi yaitu ya karena tadi itu, karena kita ini alam pikiran kita itu alam mental, jadi dia tidak bisa berhubungan dengan alam realitas itu, dia biasanya berhubungan dengan alam mental.
ya sebagian orang menduga bahwa nafsul amr itu adalah alam akal non materi, dan alam akal tersebut akan terdapat. Jadi alam akal, ya menurut asumsi ini, alam akal tersebut jadi alam materi itu nanti berkorespondensi dengan alam akal tertentu di alam non materi sana, dari baru alam non materi itu yang berhubungan dengan akal kita. Nah ini keliru ya. Nanti kalau seperti itu, maka akhirnya kita akan menanyakan apa neraca kebenaran konsep-konsep tadi itu yang terdalam dalam akal itu dengan konsep. Nggak ada suaranya. Oh, Ada kok. ada. Nanti kadang Di mama ada jelas. Oh iya. udah. Sekarang baru ada. Nah, ya udah. Ya, jadi nanti kalau seperti itu, kalau nafsul amr itu adalah alam lain, ya alam non materi tertentu di entah di mana gitu ya, pokoknya di alam non materi. Nah, nanti terus kita akan bertanya, jadi sekarang neraca kebenaran alam yang tadi itu yang jadi apa? Yang jadi ukuran kebenaran tadi itu apa, kan gitu. Nah, tentunya itu bermasalah ya, jadi tidak bisa. Jadi yang nafsul amal itu udah ya masing-masing. Kalau nafsul amal konsep mahwi itu ya di atas dia di luar, dan untuk yang konsep mafhum mantiki itu juga di alam pikiran, dan alam pikiran yang mantiki ya. Kalau yang falsafi itu juga di alam pikiran yang yang falsafi ya. Ya kira-kira itu bab ini nafsul amr. Ya jadi ya kita tidak bisa berkata bahwa alam yang ada di alam pikiran nanti dengan sendirinya akan terwujud di alam realitas, ya enggak. Itu juga keliru. Jadi ya yang kalau kita ingin mewujudkan sesuatu di alam realitas ya dengan menyusun sebab-sebabnya ya, mendorong nanti dalam pembahasan mengenai sebab akibat, ya mendorong ke arah alawiyat dengan usaha-usaha. Jadi tidak cuma tidak cukup dengan mengkhayalkan saja, nanti terus ya dengan khayalan yang intens nanti akan terwujud. Nah itu ya pandangan yang keliru ya. Jadi semua usaha-usaha itu ya dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang syar'i dan yang yang sesuai akal lah, kira-kira begitu. Tadi itu yang kebenaran di alam mahwi, mantiki sama falsafi itu punya kebenaran sendiri-sendiri. Maksudnya dikorespondensikan dengan nafsul amrnya masing-masing gitu. Oh. Ya. Bukan kebenarannya sendiri-sendiri ya. Masing-masing ada cara untuk menilai kebenarannya gitu. Kalau mahwi ya dengan melihat realitasnya di luar,
Kalau mantiki ya dengan melihat sesuainya dengan kok di alam konsep yang mahwi. Nah, kalau yang mantiki juga dengan yang mantiki dengan konsep-konsep yang mantikinya juga. Dan kalau yang falsafi ya dengan dengan bersesuaian dengan masdak yang falsafi. Jadi di situ misalkan mungkin kadang-kadang agak susah juga ya membedakan memahami yang dimaksud falsafi, konsep falsafi itu apa ya. Ya di sini dicontohkan itu misalkan adalah wujud satu itu konsep-konsep yang jenis konsep yang ketiga ya. Terus apa lagi tadi, ilat dan maklul misalkan, konsep dan sebab akibat itu. Jadi kalau orang memahami sebab akibat itu sebetulnya tidak bisa dilakukan secara mahwi. Nah kalau dalam empirisisme itu kan ya, positivisme itu kan kayaknya mahwi ya. Jadi dengan mengamati sebab akibat, sebab dan akibatnya tanpa melakukan sesuatu yang bersifat falsafi, nanti bisa dipahami adanya sebab akibat. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau kita memahaminya secara mahwi, itu kita melihatnya itu ya, misalkan melihat apel jatuh, dia selamanya kita akan melihat apel itu jatuh ya. Enggak akan pernah bisa mengambil kesimpulan bahwa misalkan gaya tarik menarik itu mengakibatkan apel itu jatuh. Itu enggak bisa, kecuali kalau kita melakukan renungan yang bersifat falsafi gitu. Ya, nah ya biasanya ya kira-kira begitulah ya. Kalau mantiki itu ya yang bersifat yang ya seperti paham mantiki ya, misalkan juz'i, kulli, spesies, fasal, yang kayak gitu tuh. Itu mafhum mantiki. Tapi misalkan manusia sendiri itu mahwi atau mantiki ya. Kalau misalkan manusia itu mafhum mantiki atau mahwi. Kalau Zaid itu jelas-jelas mahwi ya. Kalau manusia kan itu manusia itu dipahami setelah melakukan tajrid tadi ya. Nah, kita lihat gitu kita lakukan tajrid, oh itu manusia. Mungkin manusia lebih tepat mantiki barangkali ya. Ya kadang-kadang itu memang juga enggak antara mafhum itu ya, kadang-kadang mungkin agak enggak selalu mudah yang masukkan apakah dia masuk masuk kategori yang mahwi atau yang mantiki. Manusia lebih tepat mana ya? Mantiki barangkali ya. Kan dia difahami setelah, karena dia spesies. Mafhum nau. Spesies manusia adalah nau. Manusia ya nggak ada mafhumnya di luar. Sebagai manusia saja ya. Konsep-konsep yang kuli. Ya ini mungkin relevansinya ya pada epistemologi ya, pada nilai kebenaran. Jadi apa yang dianggap, apa yang sesuatu dikatakan benar ya, dan bagaimana memperolehnya. Ini dasar dari epistemologi. Nah, kalau
Epistemologi sendiri itu agak dibahas agak banyak itu di buku itu ya, Falsafatuna itu ada mengenai epistemologi Islam, epistemologi nilai dan aksiologi ya, aksiologi nilai benar salah, mungkin epistemologi dan aksiologi ya, di sini itu ya sebagai dasarnya mungkin ya. Kalau dikembangkan mungkin ya mana beroleh ilmu itu ada 4 macam dan seterusnya ya. 4 macam kalau nggak salah ya, dengan indera, dengan apa itu udah di epistemologi. Nah terus nilai kebenarannya itu kalau nggak salah aksiologi ya. Ini mungkin dasar untuk epistemologi dan aksiologi. Ya gitu, ada pertanyaan? Ada lagi? Ya kalau nggak ada baca bukan ya. Terima kasih. Kita baca doa faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun gimana? Ya Mbak, gimana? Itu mood udah? Minta di-upload rekamannya nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa tadilan wa aina. Hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatiyahu hatta wila birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.